Rancangan-Mu Tuhan adalah kami serupa dengan Engkau. Untuk menjadi serupa dengan Engkau, kami tidak bisa dengan daging. Engkau harus pulihkan manusia roh kami, jiwa kami. Karena daging ini akan kami tinggalkan, tetapi roh dan jiwa ini yang akan kembali kepada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, di tempat ini, di mana firman-Mu akan Engkau sampaikan, firman untuk jiwa kami, firman untuk roh kami, yang membawa pada kekekalan hidup, membawa pada keselamatan, yang membawa kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyediakan hamba-Mu untuk Engkau berfirman, Roh Kudus, berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu, dan hanya Roh Kudus saja yang berkehendak untuk berbicara kepada setiap umat Tuhan yang datang pada siang hari ini Tuhan. Kami buka jiwa dan roh kami untuk Engkau berfirman lewat hamba-Mu. Terima kasih. Mari Tuhan, Engkau ambil alih pelayanan dan kebenaran firman yang Engkau akan sampaikan lewat hamba-Mu. Kami semua umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap dengan firman Tuhan katakan yang saya. Amin. Selamat pagi ya, lama nggak berjumpa. Sebelum saya sampaikan firman, saya kasih pilihan nih. Saudara mau mendengar khotbah tentang berkat, terobosan keuangan, cara dipulihkan bayar utang, atau kebenaran? Kebenaran ya? Milih mana nih? Milih. Saudara mau saya khotbahkan tentang mujizat, ya, berkat, kekayaan, gimana caranya bayar utang lunas, atau kebenaran? Kebenaran ya? Kalau kebenaran, Filipi 3 ayat 10 kita baca dulu nih. Filipi 3 10. Yang ku kehendaki, ini Paulus sudah tulis ya. Berarti Paulus menginginkan dari dalam hatinya, ialah mengenal Dia. Dalam keadaan apa? Kuasa kebangkitannya, terus dan persekutuan. Apa arti bersekutu? Melebur jadi satu. Dalam apa? Penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini firman. Ya. Berdiri di mimbar, ini mewakili suara dari Roh Kudus. Roh Kudus gak mungkin memungkiri firman-Nya. Yang dikabarkan hari ini, coba lihat nih. Kalau saya mengabarkan berkat, mujizat, dan lain-lain, jatuhnya kemana? Hanya di daging. Dan daging ini sementara, dan daging ini musuh. Yuk baca ayatnya ya. Roma 7 ayat 8. Roma 8 ayat 78, sorry. Roma 8 ayat 78. Oke. Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan keinginan daging perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk. Ya, ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak ada pemulihan untuk daging. Makanya duta kerajaan sorga sudah tahu musuh kita itu daging. Tidak boleh lagi mengabarkan apa yang sekarang sini, mengabarkan apa yang nyaman buat daging. Saudara datang ke gereja ini, kepingin diberkati, itu tidak ada seperti itu. Yesus itu sekarang ini, saudara bisa menyanyi dan bersyukur karena apa ini? Kalau nggak ada berkat, bisa nggak memuji? Nggak ada berkat, bisa nggak bersyukur? Saudara hari ini keadaannya minus, hancur-hancuran, bisa memuji dan bersyukur? Kalau daging kan nggak bisa, tapi kalau jiwa harus bisa. Kenapa jiwa bisa memuji dan bersyukur? Karena saudara, dari natur manusia biasa dibawa ke natur ilahi. Ada kehidupan kekal. Cara pandangmu hari ini sudah bukan ukuran dunia. Walaupun dunia ini roboh, goncang apapun yang terjadi, saya memperoleh hidup kekal.
Ini yang harus menjadi visi saudara. Harus menjadi, aku bersyukur, aku memuji, bukan karena keadaanku. 2025, 2027, 2030, tidak peduli dengan tahun-tahun. Yang harus hari ini aku peroleh adalah kebangkitanku hari ini. Kalau saudara nggak memperoleh kebangkitan selagi hidup, mau nunggu mati? Nggak mungkin. Ini lihat adik, keinginan daging itu, ya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mimbar ini harus membawa jemaat dan umat. Natur manusia duniawinya mati menjadi natur manusia sorgawi. Nggak boleh lagi bicara di blending. Ya, saudara mau membawa surga rasanya rasa dunia, nggak boleh. Surga, coba lihat nih. Ketika saya katakan harta, emas, menurut saudara apa yang ada dalam pandangan saudara? Mau emas? Emas yang bagaimana? Ya coba. Di dunia ini emas adalah barang berharga. Tapi di surga emas jadi apa coba? Lantai. Mau berpikir dunia atau berpikir surgawi? Emas begitu berharga di sini. Di surga cuma jadi lantai. Nggak ada gunanya. 1 Yohanes 2, 15-16. Makanya hati-hati di sini. Sangat hati-hati. Kalau saya menyampaikan apa yang enak buat daging saya bukan duta kerajaan sorga. Saya hanya berusaha menyenangkan diri saudara. Makanya firman Tuhan selalu bicara uji. Uji roh. Uji roh. Kalau enggak rusak loh saudara ya. Keinginan daging. Coba lihat nih. Janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Ini lihat nih. Jadi Kristen sudah bukan bicara bagaimana Anda diberkati, bagaimana Anda disehatkan, tidak bicara seperti itu. Bayangkan Anda ini sudah diangkat manusia duniawi, diangkat ke sorga. Loh kok masih bicara urusan-urusan dunia ini untuk apa? Natur ini sudah berubah. Emas tidak berharga lagi di sini. Karena emas lantai. Kalau saudara masih berkutat dalam emas duniawi, jabatan, harta, materi, itu bukan duta kerajaan sorga. Duta kerajaan sorga tidak akan mengabarkan apa yang bisa kita dapat di dunia ini. Ya, saya lanjutkan ayatnya. Nih lihat. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sudah jelas begini loh ayatnya loh. Makanya lihat nih. Sumbernya sudah jelas. Roh Kudus nggak mungkin melawan firman untuk memberitakan apa yang saudara mau hari ini. Saudara kalau cuma bersyukur, nyanyi bersyukur, memuji karena saudara mendapat sesuatu. Waktu saudara nggak mendapat sesuatu, mulutmu nggak bisa memuji Tuhan. Engkau nggak tahu rasanya bersyukur. Hari ini rasa syukur kita karena apa? Aku yang harusnya mati mendapat kekekalan. Rasa syukur itu nggak akan bisa habis. Karena saudara diangkat dari dunia jadi ilahi. Yakobus 4:4. Makanya doa-doa. Saudara berdoa pakai daging. Daging itu berdoa pasti ingin dipenuhi keinginannya. Iman itu bukan memohon untuk daging. Iman itu memikirkan perkara yang di atas. Jangan di blending, gak karu-karuan. Coba baca Yakobus 4:4. Hai kamu, orang-orang tidak. Apa arti orang-orang tidak setia? Saudara sudah menikah dengan Kristus, tapi tidak setia. Apa orang-orang dunia bilang? Itu namanya perselingkuhan rohani ya ini. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan diri musuh. Ini jelas loh ayatnya loh. Ayat ini begitu jelas loh. Saudara, Yesus hadir hari ini. Menjanjikan sesuatu yang lebih dari segala-galanya. Milih mana nih? Diajak ke sorga, hidup selama-lamanya, atau diberkati di bumi tapi mati. Fokus saudara di mana hari ini sekarang? Semua agama di bumi, Tuhannya cuma satu, bagaimana mereka happy di bumi. Kristus enggak. Kristus mau membawa saudara sukacita damai selama-lamanya. Milih yang mana? Milih yang mana nih? Yang sementara atau yang kekal? Yang kekal. Sudah dapat nggak yang kekal nih? Saudara sekarang sudah mendapatkan yang kekal nggak?
Kalau saya tanya, saudara sudah dapat yang kekal nggak? Sudah? Sudah atau belum? Saya akan uji ketika saudara bilang sudah. Ketika saudara bilang sudah, harus diuji dong. Ya? Yohanes 14. Yuk kita uji hari ini. Yohanes 14 ayat 27. Saya mau uji saudara hari ini ya. Saudara yang bisa mengatakan sudah memperoleh kerajaan sorga. Nih lihat ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, ya. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Sekarang saya tanya. Waktu saudara kena masalah, kena sakit, damai sejahteramu masih ada nggak? Ini saya berdiri di mimbar, menyampaikan kebenaran. Saudara kalau mengaminkan, saudara nggak boleh bohong di sini. Waktu keadaanmu susah sekali, nggak punya apa-apa, dalam tekanan masalah, saya mau tanya, damai sejahteramu masih ada nggak? Jujur loh ya, Anda nggak boleh bohong di sini. Jujur, hatimu menjawab apa hari ini? Ayo, Anda diuji hari ini. Masalah datang silih berganti. Orang yang saudara cintai diambil Tuhan, bisnismu bangkrut, kamu kena masalah, kena kanker, besok divonis mati, uang nggak ada. Damai sejahtera ada nggak? Nggak ada. Lihat nih. Terus saudara tadi merasa bahwa aku sudah memperoleh kerajaan sorga. Ingat ya, kita harus menguji diri kita setiap hari. Jangan takut. Caranya nguji bukan pakai kon salah enggak. Firman dikasih ke diri kita. Kalau nggak sesuai dengan firman, berarti ada yang salah. Firman itu alat uji yang benar-benar dari Tuhan. Kata manusia nggak bisa. Contoh kata manusia, kon nggak diberkati soalnya kon nggak namanya Tuhan. Orang yang miskin, ya, ada orang kaya, kon nggak diberkati soalnya kon nggak setia sama Tuhan, kon nggak bayar perpuluhan. Itu penghakiman menurut ukuran kita. Tapi kalau firman, lihat firman. Firman bukan bicara keinginan dunia. Janji Tuhan itu membawa saudara untuk rancangannya bukan rancangan di dunia loh. Rancangan Tuhan itu untuk damai sejahtera yang kekal. Ini lihat, kalau saudara sekarang merasa, betul-betul merasa di sorga hari ini, mendapatkan kekekalan, karena masalah, karena apapun hari ini, damai gak? Damai sejahtera ku tinggalkan, berarti sudah ada belum damainya nih? Ada harusnya. Ku berikan, damai sejahteraku ku berikan. Sudah diberikan. Kapan waktunya? Ayat 26-nya? Ayat 26-nya ayat atas ini. Orang-orang yang mengaku punya Roh Kudus, lihat ya. Tetapi penghibur. Yang namanya penghibur itu berarti tujuannya apa sih? Anda dikasih penghibur. Kalau sampai penghibur disuruh, berarti Tuhan sudah tahu kan? Anda dalam masalah. Masalahmu besar di dunia ini. Tuhan sudah tahu, makanya dia bilang, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Yesus mengatakan apa? Jangan gelisah, jangan gentar. Kalau Roh Kudusnya ada, nyambung nggak frekuensinya? Nyambung. Dagingnya kita nggak ada peduli. Ibrani 11, lihat nih. Makanya hari ini tidak boleh lagi di mimbar ini mengajak orang mencintai dunia kayak seakan-akan kita ini mau dapat berkatnya dari Tuhan, nggak mau masalah di dunia ini. Ibrani 11 ayat 38. Ini lihat, ini rasul-rasul loh ya. Orang yang dekat sama Tuhan yang nulis surat buat saudara hari ini. Suratnya kita baca hari ini. Tapi Tuhan bilang apa? Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung.
Lihat nih ayat 39-nya nih. Dan mereka semua atau sebagian? Semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lihat nih. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bayangkan loh, rasul-rasul aja nggak dapat apa-apa. Yang nulis pesan buat saudara nggak dapat apa-apa, saudara mintanya apa-apa, kan gila ini. Ayat 37. Ayat 36 dulu. Naikkan 36. Lihat nih. Rasul-rasul ada yang diejek, ada yang didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Susah nggak keadaannya nih? Tapi ini firman. Ayat 37. Masuk lebih dalam lagi. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Bayangin, siapa yang mau di sini digergaji? Ada yang mau digergaji? Ada yang mau dilempari? Lihat kan, daging itu langsung nolak dong. Digergaji nggak mau aku. Nggak mau aku digergaji. Kalau prinsip ini saudara pegang, Stefanus nggak akan dilempari batu sama orang-orang. Nggak ada cerita Stefanus. Ini lihat. Mereka menggembara dengan pakaian kulit domba. Menggembara dengan pakaian kulit domba. Bajunya ini loh, baju cuman. Ini bukan menunjukkan kemewahan. Ini semuanya penderitaan. Sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini rasul-rasulmu yang menulis kitab ini loh. Loh, kok saudara sekarang bisa dijanjikan datang ke gereja hari ini enak? Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Tapi Tuhan jahat nggak? Tuhan nggak jahat. Kalau untuk berkat sudah dikasih, apa buktinya? Saudara punya tangan dan kaki, punya otak untuk bekerja. Udah bekerjalah. Bumi ini kuasailah. Ya, apapun yang Anda kerjakan, itu pun dari Tuhan. Kalau engkau sudah, Galatia 2:20. Ayo, Galatia 2:20. Kalau sudah seperti ini, lakukan apa yang baik. Nih, namun aku ini hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sudah hidupmu ini sekarang Kristus. Waktu engkau nggak punya uang, Yesus terasa nggak? Ya. Tahu. Waktu engkau punya masalah, dia tahu nggak? Tahu. Nggak usah ngomong dalam diri kita loh. Dia mau ngajak saudara begini loh. Kalau dunia ini memberikan kita cuman sementara, aku akan memberikan yang tidak terbatas. Contoh, dunia menjanjikan hanya kesembuhan biasa. Tapi jiwamu sekarang diajak menuju kekekalan. Kekal, nggak bisa mati, nggak ada waktu. Semuanya abadi. Enak kan? Di sini nggak bisa loh dikasih umur 200 tahun. Tapi Tuhan bisa memberikan umur panjang. Di sini mungkin Tuhan bisa memberikan berkat sampai 10 triliun. Ya. Tapi Tuhan bisa memberikan berkat yang dunia kalkulatornya macet kalau ngitung. Kenapa? Lu jalannya aja dari emas. 12 fondasinya batu-batu permata. Itu lo milik saudara. Rumah di sorga. Tidak ada yang mampu membeli. Ya, tapi diberikan gratis buat saudara. Bandingannya ini loh. Makanya saudara sekarang mau sedih, mau seneng, nggak ada masalah. Sudah seneng terus, kenapa? Aku sudah memperoleh rumah-rumah itu. Kerajaan surga. Aku sudah memperoleh umur panjang. Aku sudah memperoleh kesehatan. Aku sudah memperoleh tanpa masalah. Sudah dalam rohnya. Dagingnya biasa. Daging dan darah tidak memperoleh tempat di kerajaan surga. Yang memperoleh tempat itu jiwa kita dan roh kita. Ya. Makanya tugas hamba Tuhan hari ini ya. Kita ini membawa berita kerajaan sorga, ya,
terasa asing bagi saudara, tapi ini yang kita sampaikan, membawa berita sorga yang kekal ini dalam diri saudara. Supaya apa? Saudara tidak ada lagi ketakutan di dunia ini. Kalau cuma berita terus menerus diceritakan masalah. Tiap minggu diberkati, tiap minggu ini. Nggak mari-mari, masalah selesai. Yang ada sekarang, aku sudah memperoleh keselamatan dan kekekalan. Dunia ini hanya ritme yang kita jalani sambil nunggu. Ya, sambil nunggu enak toh? Besok di surga nggak ada rasa sakit. Sekarang nikmati selagi ada. Enak kan? Ingat loh, hamba setan tuh pintar, ya. Keselamatan sama dia dikecilkan untuk apa? Menduniawikan sorga. Sorga dibawa ke dunia supaya saudara merasa nyaman. Kalau nggak diberkati, nggak enak, nggak ada itu lagi, ya. Diberkati dalam nama Tuhan itu bukan lagi apa yang kita terima di dunia ini untuk daging, tapi apa yang kita terima untuk jiwa, ya. Jiwa ini melebihi segala-galanya. Karena kalau saudara bisa memperoleh sekarang, itu yang membuat kita bisa memuji dan bersyukur. Sekarang saya mau tanya nih, uji lagi. Sudah pernah melihat hal gaib nggak? Sudah pernah melihat hal gaib? Pernah nggak? Hal-hal gaib, seneng nggak? Ayo. Suka lihat hal-hal gaib? Apa sih hal gaib itu? Hal gaib apa kira-kira? Yang tidak kelihatan? Pasti urusan setan toh, pikirnya kan? Betul ya? Banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan hal gaib. Tapi hal gaibnya dia melihat setan. Saudara lihat dia bicara setan? Tidak kan? Hal gaib sejati adalah iman. Melihat yang tak terlihat menjadi terlihat. Itu gaib. Dan tawaran Tuhan hari ini bukan untuk saya saja, bagi semuanya. Yohanes 12 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yuk kita baca dulu. Hal gaib yang saudara yakini hari ini. Yohanes 14 ayat 1. Lihat nih, ya. Yohanes 14 ayat 1 nih. Ini gaib gak? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lihat ya. Ayat 2-nya. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang lihat ini siapa sekarang? Yang lihat ini siapa? Hah? Yohanes yang lihat, Bapak nggak lihat? Duh, kalau sekarang belum ngelihat, waktu mati tambah bisa ngelihat nggak? Sekarang nggak bisa melihat rumah Bapakku. Waktu mati bisa ngelihat nggak? Sorga harus bisa saudara lihat sekarang. Nggak bisa nunggu nanti. Mau lihat sorga nanti waktu mati. Orang mati nggak bisa apa-apa. Melihat kerajaan sorga tidak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Si ngomong siapa ini? Yesus. Bukan Yohanes loh yang ngomong loh. Ini bukan Yohanes loh yang ngomong. Ini yang nulis Yohanes, yang ngomong Yesus. Dia mau membuka mata batin saudara. Ini lihat nih. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa yang bisa melihat? Kita semua. Loh, kalau saudara nggak bisa melihat tempat tinggal ini, apa yang saudara cari? Ini lihat ini. Ini namanya iman, memikirkan perkara yang di atas. Coba. Ini hal gaib. Tapi dikasih sama saudara. Jangan alergi dengan kata gaib. Setan juga bisa pakai kata gaib. Diajak lihat setan. Tapi yang lihat cuma saya doang. Saudara nggak lihat. Tuh di belakangmu ada setan tuh. Terus saudara percaya. Enggak, Tuhan itu buat saudara itu sama. Yang di mimbar dan yang duduk itu sama. Roh Kudusnya sama. Kalau dia kasih semuanya, dia kasih semuanya. Nih dia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau sudah bisa melihat tempat tinggal kita di sorga, gimana kira-kira orang yang sudah bisa melihat ini? Gimana Pak kira-kira? Sudah melihat tempat tinggal kita di sorga itu atas namanya Bapak. Gimana kira-kira? Seneng dong? Bahagia nggak? Damai nggak? Dunia ini ada artinya nggak? Nggak ada. Rumah langsung dikasih dalam khusus jemaat Alikah.
Ya apa rasanya kira-kira? Saudara gini loh. Jiwa kita ini sama roh kan nggak kelihatan, tapi ada kan? Ya kan? Makanya diperkuatlah oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Loh, kalau saudara nggak bisa melihat sekarang, apalagi yang mau diajarin? Berarti nggak percaya dong dengan janji Tuhan. Makanya Tuhan hadir di dunia, mematikan dirinya untuk hidup kembali, supaya saudara meyakini bahwa ini ada. Jika tidak demikian, makanya saya bilang, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini yang saudara kejar habis-habisan. Yang saudara cari, bener nggak aku sudah dapat? Ayat 3-nya nih ya. Ini nih. Di ayat 3-nya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagi siapa? Ini loh, semua ini loh, bagimu semua ini loh. Satu-satu dikasih. Nggak punya rumah dunia, nggak ada masalah. Tapi ini, ya, ini loh. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Yesus sudah, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, bagi kita semua satu-satu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yesus di mana hari ini? Surganya di mana? Kalau nanti nunggu mati nggak dapat loh saudara. Yesus ada di dalam dirimu. Nih, saudara sudah bisa merasakan surga hari ini. Kaki menjejak di bumi, tapi hati sudah menuju surga. Kolose 3, yuk. Kolose 3, ya. Ayat 1. Lihat nih. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, berarti hanya khusus orang-orang yang ini, coba lihat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, berarti ada orang-orang yang tidak dibangkitkan. Ada orang-orang, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, lihat ayat lanjutannya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, sekarang lihat, perkara atas, perkara bawah sudah bisa membedakan kan ya? Jangan dibak perkara atas yang sudah di surga untuk memenuhi daging, itu bukan perkara di atas. Ayat 2-nya nih. Nanti akan lihat berbeda. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di atas ada sakit nggak? Bisa di atas ada melarat nggak? Nggak ada. Semua nggak ada di atas. Makanya pikirkan yang kekal, bukan yang di bumi. Lihat nih tabrakannya. Daging dengan roh itu tabrakan, berlawanan. Ya. Tapi iblis selalu nyamar. Ayat lanjutnya, ayat 3-nya. Sebab dagingmu sudah mati, keinginannya selesai, dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Lah kalau dagingnya masih minta terus, berarti nggak pernah mati. Ibarat begini loh, dulu kita ini ikan, ya, ikan bernafasnya di air pakai insan. Sekarang dijadikan manusia, bernafas di udara. Bisa nggak nyegur ke air lagi? Nah, banyak manusia hari ini sudah diangkat sama Kristus menjadi manusia, terjun lagi ke air. Mati nggak? Mati. Natur kita sudah berubah hari ini. Kita sudah nggak nyaman dengan air. Kita naik. Natur ilahi, ya. Ayat 4-nya. Yuk. Apabila Kristus, ini lihat nih, apabila Kristus yang adalah hidup kita hari ini menyatakan diri kelak, berarti sekarang sudah ada, nanti dapat kemuliaannya. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam, nah, sudah memperoleh yang mulia kok upek-upek sampai loh. Yang di bumi itu kan bangkai toh, mati. Ya, bangkai diupek-upek ambune gimana sih, mau cari bangkai? Kamu sudah mati. Lau pengurus itu bangkai. Ya. Nih lihat nih ayat 5-nya. Naik lagi ayat 5. Nih. Karena itu matikanlah. Lihat nih sampai diajari lagi segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6-nya. Lihat. Semua itu mendatangkan murka Allah. Lo wis tahu begini lo kok diuper-uper. Ya. Makanya hati-hati banget ya. Hati-hati banget. Roh Kudus pasti membawa segala sesuatunya menuju kerajaan sorga. Roh Kudus yang akan membawa saudara masuk dalam dunia lagi. Dia tidak mungkin memungkiri firman yang sudah keluar. Dia akan bawa menuju kepada kekekalan. Masih bisa gelisah? Enggak ya? Enggak. Jangan gelisah, jangan gentar. Sudah. Ya. Saya lanjutkan lagi. Roh Kudus hari ini ada dalam dirimu. Membawa apa? Yohanes 15, 26-27. Ayat ini harus hidup dalam diri kita. Nggak boleh ayat-ayat begini terus nggak hidup. Eman, ya. Jikalau penghibur, lagi, ya kan? Orang yang ada Roh Kudus, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, ada dalam diri kita, nyambung semua kan ayatnya kan, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang orang yang ada Roh Kudus, hidupnya seperti siapa? Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Ini hal gaib, ya, yang kelihatan. Tapi saudara mengimani bahwa hidupmu sekarang adalah Kristus. Ini loh, sudah diajak seperti ini sama Tuhan. Kurang enak apa coba? Makanya lanjut lagi, Yohanes 16:13. Hidup kita ini sekarang sudah bukan sendirian lagi. Ya, Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan, coba lihat, orang yang Tuhan lo gak ninggalin kita, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Ini artinya dibaptis Roh. Ya ini, hidup dalam pimpinan, ini artinya dibaptis. Sampai engkau menjadi baptisan api. Baptisan api itu bukan ujian, tapi menjadi makin hari makin terang. Ini kita semua sudah dikasih seperti ini lah. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Coba lihat, orang yang hidupnya punya Roh Kudus, nggak ada gelisah, nggak ada gentar, damai sejahtera. Kemudian apa? Dipimpin dalam seluruh kebenaran. Kalau orang dalam kebenaran hidupnya jadi terang nggak? Nah otomatis, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Orang yang hidupnya sudah menjadi Kristus, sudah bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia berkata, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Dengarnya di mana? Firman. Itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal yang akan datang. Ini bukan ramalan. Tapi semua persiapan. Tuhan sudah memberikan persiapannya. Dunia makin goncang, saudara sudah nggak khawatir. Sudah dikasih di firman ini semua. Ya. Enak nggak seperti ini? Enak, ya. Enak. Dan setan itu pintar. Setan itu pintar. Orang dibuat terlena, ya. Dipikir daging itu bisa bertemu dengan Tuhan, nggak bisa. Ini musuh. Makanya Yohanes 4, cara menyembah yang benar, ayat 22 ya. Yohanes 4:22 aja, Pak. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sama perempuan Samaria. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Firman kan dari bangsa Yahudi. Ayat 23-nya. Ini lihat nih. 23. Tetapi saatnya akan datang. Pada hari itu Yesus ngomong sama perempuan Samaria. Saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa artinya menyembah dalam roh? Coba. Ini bukan pakai bahasa roh, bukan. Nggak ada kaitannya dengan bahasa roh. Yesus waktu datang ke bumi, ngomongnya pakai bahasa apa? Loh, Yesus pakai bahasa bumi kok. Yesus asalnya dari mana coba? Yesus dari sorga. Ya? Yesus dari sorga. Bahasanya harusnya kalau dia datang ke sini, ngomongnya pakai bahasa. Tapi dia datang, ngomongnya pakai apa ini? Dipahami atau nggak dipahami? Firman ini bahasa apa? Ini dari sorga asalnya.
Pakai bahasa apa ini ngomongnya? Bahasa manusia yang saudara bisa mengerti. Loh, kok sombongnya orang-orang hari ini dari bumi berlagak pakai bahasa sorga yang tidak dikenal. Kan aneh. Malaikat ketemu sama Abraham ngomong pakai bahasa apa? Malaikat datang kepada Maria ngomong pakai bahasa yang jelas loh. Loh, kok sekarang bahasa-bahasa yang ini, makanya setan itu kan pinter. Saudara dibuat ekstasi. Tahu nggak ekstasi? Seolah-olah punya Roh Kudus. Tandanya bahasa roh. Enggak. Tidak ada seperti itu. Yuk kita buka nih. Kita belajar hari ini. Ada 3 bahasa di Korintus yang disebut. Bahasa dalam batin kita, bahasa yang punya arti, dan bahasa yang tanpa arti. Ini teguran loh di Korintus itu. Saudara bacanya harus pokoknya bahasa roh, blegedes-blegedes, nggak ada begitu. Apa artinya? Ingat loh, Korintus harus dibaca utuh. Itu teguran. Coba lihat 1 Korintus 2. Ayat 1 Korintus 14, ayat 2 dulu. Ini bahasa batin yang ada dalam dirimu. Engkau bertemu dengan Tuhan di dalam. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Anda yang berbicara dalam batinmu, ngomong sama siapa? Nggak mungkin ngomong sama orang. Anda ngomong sama Tuhan. Dengan bahasa yang jelas, saudara tahu artinya. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kenapa? Karena nggak keluar dari mulut. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rohmu dengan Tuhan nih bergaul. Ya, ini bahasa. Ada bahasa ini. Yang kedua, 1 Korintus 14:19. Ada bahasa. Nih, dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada dengan bahasa-bahasa beribu-ribu bahasa orang di sini yang tanpa arti. Tapi Paulus suka yang punya arti. Sudah firmannya jelas begini. Tapi yang dianut yang tanpa arti. Coba lihat. 1 Korintus 14 ayat 10. Ada banyak, sampai ditulis begini, entah berapa macam, ya, ada bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Kalau sampai mulut ini dilalui suara, berarti mulut ini fungsinya untuk ngomong, untuk bicara. Ya, mulut ini waktu ngomong nggak mungkin balelo. Mulut ini waktu ngomong dia tahu fungsinya. Lidah ini mengolah konsonan supaya orang mengerti artinya. Lihat nih, orang-orang di Korintus, 1 Korintus 2 ayat 14. Orang-orang Korintus ditegur habis-habisan sama Paulus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah ini sekarang lihat nih. Manusia duniawi nggak bisa menerima. Apa tandanya manusia duniawi? Nih lihat, testing lagi, uji lagi. Setiap hari harus menguji. 1 Korintus 3 ayat 1. Tetapi, dan aku saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ini orang-orang Korintus, manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2-nya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, ini orang Korintus banyak gitu. Terus diajari aneh-aneh hari ini. Jangan melihat dari apa yang mereka kerjakan. Kecualinya gereja besar, jangan. Nggak ada hubungan dengan Roh Kudus, ya. Terus karena pendetanya besar ngajarkan begini pasti benar, tidak. Tidak ada ukuran materi seperti itu. Kembalikan ke firman. Ayat 5-nya. Ayat 3. Tandanya ini aja loh. Karena kamu masih manusia, tandanya cuma dikasih sedikit aja. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan
Wes dikasih 2 tok ae lho. Kalau masih bisa iri berarti bisa bahasa roh nggak mestinya? Orang yang masih bisa iri bisa bahasa roh nggak? Ada Roh Kudus nggak dalam dirinya? Roh Kudus masuk menjadi terang. Kalau masih ada iri, Roh Kudusnya nggak tahan. Wong dia itu menerangi. Iri hati, hawa nafsu semuanya menjadi hilang karena ada terang. Loh kalau masih ada, kan nggak mungkin Roh Kudus ada. Ini lihat, masih ada iri hati. Masih ada perselisihan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan bahwa kamu hidup secara manusia. Dikunci sedikit tok sama Paulus, 2 tok. Karena ini umum kan. Hamba Tuhan lihat nih. Ujian. Seiso iri nggak ya? Ujian. Masih bisa berselisih nggak ya? Gereja hari ini makin banyak. Saudara pikir itu bersama? Coba gereja ini nggak ada duit minta sama yang besar, dikasih nggak? Gimana Pak Gembala? Kan kita saudara seiman. Hah? Kalau di sini perlu bayar listrik, minta sama siapa? Gereja yang besar? Nggak mungkin. Mungkin atau nggak mungkin Pak Joni? Saya nggak punya gereja. Tapi saya yakin, nggak mungkin gereja yang besar mau bantu yang kecil, kecuali namanya diganti. Setuju ya? Setuju ya? Franchise. Ini sudah rusak-rusakan. Ingat loh ya, ini rusak-rusakan sudah dunia Kristen ini. Katanya lagi, loh harus bayar perpuluhan, ibadah nggak bisa. Kalau ibadah ini bersandar karena duit, berarti Tuhanmu duit. Ibadah di sini tanpa duit, nggak ada duit, bisa beribadah nggak? Bisa, mempunyainya Tuhan kok. Nggak ada kaitan kerajaan surga sama duit. Ya, kerajaan surga itu punya segalanya. Jangan mau diplokoto lagi. Nih saya kasih contoh lagi, bahasa-bahasa roh yang ada di Alkitab ya. Yang tercatat di Alkitab bukan tanpa arti. Yohanes 6 ayat 63. Lihat nih, saudara yang sudah hidup seperti Kristus dalam diri saudara. Setiap yang saudara sampaikan itu adalah Kristus sendiri, lihat ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataannya Yesus loh ini. Bahasanya apa? Tercatatnya di Alkitab. Jelas toh? Nggak ada kitab nggak ngajar nggak jelas. Semuanya jelas. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nih ya, Yesus nih yang ngomong. Lagi, Stefanus, Kisah Rasul 6 ayat 10. Supaya saudara paham ini, ya. Hancur-hancuran loh ini semua, ya. Masih ada waktu dah. Masih ya? Nggak apa-apa ya. Nanti nggak mari nanti ini loh, ya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan, nih lihat nih, roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus nggak ngomong, ngomongnya jelas. Nih, lihat Kisah Rasul, ngomongnya Stefanus jelas, menjelaskan Alkitab dengan rinci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jelas semuanya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Inilah namanya bahasa roh. Dalam dirimu, waktu engkau ngomong kan ada hembusan keluar dari dalam, keluar. Apa yang keluar dari dalam ini merefleksi dirimu. Roh Kudus bicara surga, kalau engkau orang dunia yang diomongkan tentang berkat, sukses, dan lain-lain. Apa yang saudara bisa lihat dan rasakan secara jasmani. Ya, lanjut lagi. Matius 10. Kisah Rasul 4 ayat 8. Ini Petrus di hadapan majelis-majelis. Maka jawab Petrus, ya, penuh dengan Roh Kudus. Jawabannya Petrus apa? Ada kalimatnya kan? Maksud jawabannya Petrus ya lalalala, ditempiling sama orang-orang itu. Ya, ini jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Apa yang keluar? Hai pemimpin-pemimpin dan umat dan Tuhan. Kalimatnya jelas. Bukan histeria. Dengan kesadaran penuh Paulus. Roh Kudus kalau ada dalam kita, pikiran kita itu diselaraskan, ya, supaya ikut berpikir bersama Roh Kudus. Roh Kudus nggak mungkin membuat Anda buta. Kesadaranmu akan dipakai, digunakan untuk berpikir, untuk bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan kesaksian Kristus. Ya, lanjut lagi. 2 Samuel 23 ayat 2. 2 Samuel 23 ayat 2.
Nggak ada Alkitab catat. Kalau memang ada bahasa tanpa arti, pasti ada artinya. Nggak ada di sini. Semua tercatat jelas. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Ini bahasa roh yang asli, ya. Jelas. Kisah Rasul 26 ayat 25. Banyak bukti sudah, ya. Yuk. Kisah 26 25. Tetapi Paulus menjawab, aku nggak gila. Kenapa Paulus nggak gila? Karena Paulus bisa ngomong dengan jelas. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang, kalau pikiran sehat mungkin nggak ngomong nggak karu-karuan. Enggak. Jelas, ada percakapan yang jelas. Ya. Lukas 1:41. Lukas 1:41. Lukas 1:41, lihat ya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan tandanya. Ayat selanjutnya, kejar tandanya. Yuk, kejar tandanya. Penuh dengan Roh Kudus tandanya, lalu berseru dengan suara nyaring. Bunyinya, berkatilah engkau di antara perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Bahasanya jelas. Lihat nih, ayat 67-nya. Lihat nih ayat 67-nya, ya. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, coba lihat katakannya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kata-katanya jelas. Ini nubuatan. Urusannya sama Tuhan, urusannya sama Kristus. Lihat nih, ada pola yang begitu jelas. Jika itu dari Roh Kudus pasti ada hikmat. Jika dari Roh Kudus pasti ada kebenaran, ya. Dan jika dari Roh Kudus pasti bisa dimengerti. Nggak ada sorga datang ke bumi pasti memakai bahasa bumi. Firman itu logos yang bisa dimengerti, ya. Kisah Rasul 2 sekarang. Orang yang mulutnya dikuasai Roh Kudus, keluar kata-kata yang mengandung hikmat, kebenaran, pengajaran, dan nubuatan yang membangun, dan penghiburan, persis seperti Yesus ngomong. Ya, saudara, sekarang karena Kristus, ngomongnya saudara sudah seperti Kristus. Apa yang keluar itu adalah Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 9-19. Daftar bahasa yang hari itu muncul, ya. Kisah Rasul 2 ayat 9. Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, terus Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, terus mana nih? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Zaman Babel dulu bahasa dipisah toh. Sekarang Allah menyatukan kembali supaya semua orang mengerti dengan bahasa-bahasa yang saudara tahu. Makanya inilah kalimat aslinya bahasa itu dialektos. Ada dialek-dialek Aram, dialek Arab, semuanya jelas. Bahasa roh yang Tuhan kasih ini bahasa misi. Kalau Tuhan ada dalam dirimu, dia bisa nggak hari ini? Pak Gembala siapa namanya? Pak Suryadi. Tuhan bisa nggak hari ini? Karena ada orang dari Rusia di sini, Pak Suryadi diberikan dorongan Roh Kudus bisa bahasa Rusia. Bisa kan? Karena ada orang Rusia, Pak Suryadi kepengin ngomong tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang Rusia. Ya? Klop. Orang Rusianya bisa berkata, amin. Nggak ada orang Rusia, Pak Suryadi yang bisa bahasa Rusia, tiba-tiba khotbah bahasa Rusia. Roh Kudus nggak yang dorong? Enggak. Jadi pengertiannya itu begitu. Ya, kita nggak bisa menghentikan kalau Roh Kudus yang dorong ngomong. Tapi kita punya panduan hari ini. Harus jelas, ada hikmat, ada tujuannya. Nggak bisa tanpa arti. Uji orang-orang yang bicara bahasa roh tanpa arti. Dari mana ajarannya? Anda harus menguji loh betul-betul ya. Oh, ini menghakimi pendeta ini.
Nah, itu tadi. Kadang banyak orang ya memakai kata-kata iblis, jangan menghakimi terus dipakai. Jadi kita nggak boleh mengkritik, nggak boleh menguji. Tidak. Bedakan antara menguji dengan menghakimi ya. Yuk, 5 menit saya selesaikan. Yohanes 8, 15, 16. Harus menelanjangi apa yang ada terjadi. Mereka mengabarkan apa yang setan mau, kita mengabarkan apa yang Tuhan mau. Ini lihat ya. Yohanes 8, 15, 16. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun berdasarkan apa yang orang katakan. Nggak bisa. Tapi lihat, jikalau aku menghakimi, berarti Yesus bisa menghakimi nggak? Bisa. Maka penghakimanku itu benar. Kenapa benar? Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus. Berarti Yesus selalu meletakkan diri. Ini loh firman-Nya. Ini firman. Kalau nggak cocok sama firman, ujilah roh itu. 1 Korintus 6 ayat 2. Lebih hebat lagi sekarang, lihat ya. 1 Korintus 6 ayat 2. 3 menit selesai. Aku atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, siapa orang kudus? Kita akan menghakimi dunia. Bayangkan di tangan saudara hari ini. Gereja mau maju atau mau rusak di tangan saudara hari ini. Engkau diberi hak untuk menghakimi dengan firman. Ya, cocokkan dengan firman. Kalau nggak cocok sama firman, telanjangi mereka. Tidak boleh hidup lagi. Ya. Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, bayangkan dong. Tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ini lihat nih. Lanjutkan lagi 1 Yohanes 4 ayat 1. 2 menit. Ini lihat nih. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini perintah kan? Jangan percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Saya di mimbar ini harus diuji. Harus diuji pakai firman. Kemana arah firman ini? Kalau ke daging, wah ini setan yang ngomong. Nih, uji terus pakai firman. Hamba Tuhan harus berani diuji. Emas harus tidak takut dibakar api. Semakin dibakar api, orang akan tahu ini emas. Betul ya? Semua yang berdiri di mimbar, uji. Tapi jangan pakai matamu sendiri. Uji pakai firman. Kalau ini cocok sama firman, ya wis. Kalau nggak cocok, telanjangi. Karena firman itu yang akan. Ujilah roh-roh itu. Nih lihat nih. Apakah mereka berasal dari? Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tugasnya apa? Menyesatkan umat-umat Allah yang seharusnya bisa melihat kerajaan sorga, hanya melihat kerajaan di bumi. Diplesetkan di sini. Ya, jadi boleh nggak menilai seseorang? Boleh nggak menghakimi? Hakimi dengan firman. Jangan dengan dirimu. Hakimi dengan firman. Gak cocok, ini bahaya ini. Bahaya. Mengerti ya? Nggak enak buat dagingmu, tapi jiwamu senang ini. Ya, karena engkau kepingin ke surga. Tuhan itu yang namanya penderitaan ya. Engkau kaya, engkau miskin. Itu sama-sama menderita. Kenapa? Karena kita pakai badan ini. Orang kaya nggak boleh macam-macam. Orang miskin nggak bisa membeli keinginan. Sama-sama menderita nggak? Sama. Orang sakit sama orang sehat sama nggak? Di mata roh sama. Yang sehat juga bisa kesempatan berbuat dosa. Yang sakit juga kepingin sembuh. Coba lihat nih. Orang sakit enak nggak sekarang? Kalau engkau mengerti rencana Tuhan, kalau dirimu dibuat sakit, berarti memang Tuhan ingin nih dijaga. Enaklah, pokoknya ikut Tuhan ya. Gak ada kaitan damai sejahtera kita. Bukan karena kita. Damai sejahtera karena Roh Kudus. Orang Kristen hari ini tidak takut dengan apapun. Ada satu lagu ingin saya nyanyikan, boleh ya Pak ya? Cuman 4 menit Pak lagunya, silakan Pak Joni. Judulnya Aku Menantang Badai. Kenapa menantang badai? Karena saya dulu penakut. Saya ini penakut. Menghadapi dunia saya nggak berani. Ya, setelah saya menghadapi dunia saya nggak berani, saya cari apa? Saya cari sandaran yang kuat. Setelah saya ketemu, akhirnya apa? Kuat dong. Kita menjadi kuat, ya. Silakan Pak Jen.